Selama demokrasi liberal diterapkan di Indonesia, pemerintah mengalami 7 kali pergantian kabinet. Jelaskan faktor penyebab berakhirnya setiap kabinet. 1. Kabinet Natsir. Berakhir dikarenakan adanya mosi tidak percaya diri dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD. 2. Kabinet Sukiman. Karena diterimanya Mutual Security Act, yaitu bantuan dari Amerika Serikat pada tahun 1951 yang diberikan ke beberapa negara untuk melawan komunisme. 3. Kabinet Wilopo. Karena adanya mosi tidak percaya diri dari Serikat Tani Indonesia yang diwakili oleh Sidi Kertapati sebagai buntut dari peristiwa Tanjung Morawah. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo. NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. Karena tugasnya dianggap sudah selesai dengan terselenggaranya pemilihan umum pada tahun 1955. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi. 7. Kabinet Juanda. Karena dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah penyelenggaraan KAA. A. Jelaskanlah bagaimana proses persiapan dan pelaksanaan konferensi tersebut. Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari 1,5 total penduduk dunia pada saat itu mengirimkan wakilnya. Konferensi ini merefleksikan apa yang mereka pandang sebagai ketidakinginan kekuatan-kekuatan Barat untuk mengkonsultasi dengan mereka tentang keputusan-keputusan yang mempengaruhi Asia pada masa Perang Dingin. Keinginan mereka untuk membentangkan fondasi bagi hubungan yang damai antara Tiongkok dengan mereka pihak Barat. B. Sebutkan negara-negara pelopornya: Indonesia, India, Sri Lanka, Pakistan, dan Myanmar. C. Tuliskan hasil KAA. 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta azas-azas yang termuat dalam piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa-bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa. 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan. 5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri. 6. Tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional. 9. Memajukan kerjasama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban nasional. 3. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap terselenggara pimpinan umum 1955 untuk pertama kalinya di Indonesia. A. Jelaskan tentang pelaksanaan dan hasil pemilihan umum pada saat itu. Pada tanggal 29 Juli 1955, Wapres Muhammad Hatta mengumumkan 3 nama formatur yang memiliki tugas untuk membentuk susunan kabinet baru. Muhammad Hatta menunjuk Baharudin dari Masyumi untuk membentuk kabinet. Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan di Indonesia dan dilaksanakan pada tanggal 29 bulan 9 tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante. B. Apa yang dimaksud dengan konstituante? Sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk mengganti UUD sementara 1950. C. Mengapa pada pemilihan umum 1955 bangsa Indonesia perlu memilih anggota konstituante? Karena pada saat itu Indonesia belum menyepakati UUD yang tetap dan masih menggunakan UUDS tahun 1950. 4. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pasukan Garuda 1. Mengapa Indonesia mau memenuhi permintaan PBB? Pasukan Garuda 1 dikirim pada 8 Januari 1957 ke Mesir. Kontingen Garuda Indonesia 1 terdiri dari gabungan personel dari Resimen Infanteri 15 Tentara Teritorium 4 Diponegoro serta 1 kompi dari Resimen Infanteri Tentara 18 Tentara 5 Brawijaya di Malang.